Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang analisa bandarmologi IHSG pada bulan Februari mendatang ya, edisi mingguan. Jadi analisa ini berlaku tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Februari minggu depan. Seperti kita ketahui bahwa IHSG pada masa suram ya, pada 2 minggu lebih terjadi badai ARB ya, sehingga menyebabkan banyak para trader dan investor angkatan corona berhenti trading. Ada banyak sekali yang alasan yang dipakai berhenti investasi ya, karena alasan-alasannya ya menunjukkan bahwa memang mereka masih newbie ya, jadi ikut-ikutan sehingga ketika harga sudah tidak mampu naik lagi di ARB-kan oleh bandar-bandar lokal, maka mereka langsung patah arang dan berhenti dan meninggalkan dunia stock market. Baik, saya akan coba analisa ya, kira-kira minggu depan apakah IHSG turun ataukah mantul ya. Jadi seperti kita ketahui indeks sudah berada di support terkuatnya ya di 5.800. Ini jika hari Senin nanti dicoba untuk ditembus, kalau tertembus maka IHSG siap-siap menuju ke indeks 5.400 ya. Tetapi kalau tidak bisa ditembus maka dia akan bertahan di atas 5.800, kemudian akan mantul menuju ke area 6.000-an ya, 6.000 sampai dengan 6.100. Ya kita lihat saja ya, saya akan tampilkan hasil analisa mingguan saya. Sekali lagi ini sudah saya pilih emiten-emitennya ya. Sebenarnya pada saat ini adalah peluang untuk kita masuk ya. Jadi kita berusaha memiliki mindset seperti yang berbalikan dengan kebanyakan trader atau investor yang kebanyakan ya. Jadi kita kalau mereka sedang panik di pasar, panik jual, maka kita sebenarnya kesempatan untuk masuk. Sebaliknya ketika mereka panik untuk buy, maka kita segera sell ya. Jadi itu salah satu quote yang sangat terkenal sekali ya. Jadi buy at fear dan sell at greed ya. Jadi beli saat lainnya takut, kemudian jual saat lainnya lagi rakus atau tamak ya. Nah, seperti itu yang lebih baik. Moto ini tidak banyak melekat di trader atau investor yang newbie. Biasanya investor yang sudah berpengalaman, sudah kena asam garam dari market baru menyadari bahwa quote yang ini adalah yang paling baik ya. Jadi buy at greed dan sell at greedy ya. Jadi at greedy. Nah, seperti itu ya. Jadi saya lanjut analisanya. BBNI kemarin sektor perbankan juga ARB semua ya, walaupun itu event BCA ya yang merupakan big market ya di perbankan dan salah satu penopang IHSG. Itu pun BCA juga turun dan hal yang sama dialami oleh BNI. Kalau kita analisa dari chartingnya bisa kita lihat di situ trennya adalah downtrend, kemudian emotikonnya juga berwarna merah, lalu MACD-nya berada di bawah 0, artinya penjualan lebih dominan ya daripada pembelian. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk chartingnya sudah berwarna orange ya, ini artinya sudah jenuh jual ya ini ya, jenuh jual, sehingga ini adalah saat yang tepat untuk masuk ya. Ini ditandai dengan candlestick-nya tidak lagi ini sistem hamta slingshot ya. Kalau candlestick-nya berwarna orange atau kuning seperti ini berarti di area sangat jenuh jual.
Sehingga itu waktunya untuk masuk dan kita lihat indikator market maker-nya bisa kita lihat ya di sini ya. Ini sudah ada hijau di bawah artinya market maker sudah memiliki banyak cash ya. Jadi bandarnya sudah cash-nya itu sudah terlampau banyak sehingga sudah oversold ya sehingga kita bisa masuk. Lalu berikutnya Wika ya. Wika ini juga sama ya. Jadi kalau berdasarkan valuasi berdasarkan metode DCF ya, diskon cash flow itu sudah berada di bawah nilai wajarnya ya. Jadi nilai wajarnya untuk Wika itu 1825 dan ini sudah di 18.1.800 ya. Jadi ini merupakan area yang layak-layak untuk kita masuk juga untuk Wika ya. Seperti kita ketahui momen SWF atau Sovereign Wealth Fund itu kita tinggal menunggu saja kapan meledaknya karena sudah dipersiapkan oleh pemerintah ya. Dan bahkan juga tokoh-tokoh penting yang mau masuk di sana sudah dipersiapkan. Sehingga ini adalah sektor untuk karya, BUMN karya atau konstruksi itu sangat diuntungkan ya di sini ya. Kalau kita lihat ini memang masih downtrend, kemudian juga ini berwarna merah juga masih downtrend ya, penjualan masih dominan tetapi sudah ada short ya. Ada tanda short di sini artinya buy, strong buy. Kemudian kalau kita lihat di sini juga sempat ada warna hijau yang tembus ke bawah ini untuk indikator market maker-nya sehingga ini sangat layak ya. Apalagi dia sudah berada 25 poin di bawah harga valuasinya. Jadi Wika prospek untuk masuk. Kemudian yang berikutnya Same ya, ini calon multi bagger ya di saham sektor rumah sakit. Dan kita lihat ya Same untuk minggu terakhir Jumat kemarin ya di weekend kemarin di penutupan market dia malah justru kecenderungannya berbeda, dia naik ya. Jadi ini calon multi bagger ya, harganya masih sangat-sangat murah. Kalau kita lihat juga dari sisi fundamental yang lainnya juga masih sangat murah. Memang dia memang kita harus menunggu lama untuk yang emiten-emiten yang model seperti ini. Kalau yang tidak sabaran jangan masuk di emiten-emiten yang seperti ini. Kalau kita lihat seller menguasai, kemudian penjualan lebih sangat dominan dibandingkan pembelian, kemudian ini harga kemarin naik ya, naik tipis di 368 dan ada sinyal untuk buy di sini ya. Ada sinyal untuk buy 2 kali berturut-turut bahkan 3 kali ya, yang berupa titik biru atau blue dot. Kalau kita lihat di sini padahal ini ada distribusi sebenarnya yang dilakukan oleh market maker ya, tetapi harganya naik tipis. Lanjut ke emiten berikutnya Pegas. Pegas ini juga sangat prospek sekali di harga yang sekarang ya. Ini juga salah satu calon multi bagger ya untuk Pegas karena merupakan BUMN satu-satunya yang memonopoli gas ya. Ini juga kalau kita lihat ini chartingnya sudah berwarna orange sehingga ini kesempatan untuk masuk. Kemudian juga kalau kita lihat di sini penjualan sangat dominan dibandingkan pembelian. Kemudian ini juga masih downtrend. Ini ya indikator yang sangat kuat ya untuk Pegas. Sehingga ini sangat layak untuk masuk karena sudah jenuh jual. Kemudian kalau kita lihat juga di sini berwarna ada warna hijau tembus ke bawah artinya cash yang dimiliki oleh market maker atau bandar itu lagi banyak karena aksi ARB besar-besaran ya yang dilakukan oleh bandar ya. 7 hari berturut-turut indeks di ARB-kan ya. Lalu lanjut ke yang berikutnya INDF. INDF ini juga sama, ini sudah sangat-sangat jenuh jual ya karena sudah ada warna kuning di sini. Kemudian itu juga ada warna orange, diikuti warna kuning, berarti ini sangat jenuh jual. Ini adalah jenuh jual yang orange ya. Sehingga ini layak untuk masuk untuk INDF ya. Kalau kita lihat memang masa downtrend, kemudian juga berada di bawah ya, penjualan lebih dominan dan ini sudah menunjukkan bahwa di bawah 0 dan berwarna hijau ya ini ya, market makernya tembus hijau, garis-garis hijau itu tembus ke bawah artinya cash yang dimiliki oleh market maker
begitu banyak, sehingga ini juga layak masuk. Kemudian ICBP juga sama kecenderungannya ya, sudah berada di harga jenuh jual ya ini. Sehingga ini downtrend ya, memang downtrend semua. Kemudian kalau kita lihat juga ini cash yang dimiliki oleh market maker juga mulai banyak, dan ini sudah berwarna orange ya, artinya sangat jenuh jual juga ya, saatnya untuk masuk. Kalau kita lihat ini ya perbandingannya pada saat crash market setahun yang lalu pada bulan Maret, ini juga warnanya berwarna oranye lalu kuning. Jadi ini kondisi yang sama ya. Ini juga sama. Ini ya Pegas INDF ya berwarna oranye dan kuning, sehingga INDF dan ICBP layak untuk masuk. Lalu lanjut ke GGRM. GGRM juga sama berwarna oranye di sini ya. Coba kalau kita lihat pada saat market crash itu ya, pasti diawali dengan candlestick berwarna oranye lalu kuning ya. Kalau kuning itu sangat jenuh jual, sehingga untuk naik itu kurang sebentar lagi. Dan ini juga kalau kita lihat untuk sellernya lebih menguasai, kemudian emoticonnya juga, MACD-nya juga berada di bawah, dan market maker-nya juga sama untuk GGRM. Ada garis hijau tembus ke bawah, artinya cash yang dimiliki oleh market maker juga lagi banyak-banyaknya, sehingga GGRM juga layak untuk masuk ya. Kemudian Unilever ini baru berwarna merah ya, masih belum terlalu jenuh untuk penjualannya. Seller juga masih menguasai, kemudian ini berada di bawah, dan ini indikator market maker-nya sudah mulai memiliki cash yang banyak untuk Unilever, sehingga juga layak untuk masuk. BBRI juga membalik ke harga asalnya ya, ini juga warnanya merah, tetapi belum kuning, belum oranye atau kuning ya, sehingga ini juga sebenarnya sudah sinyal untuk kita masuk ya. Ini kalau kita lihat berwarna merah, seller juga menguasai, ini berwarna merah, kemudian ini ada sinyal sell. Kemudian kalau kita lihat, nah ini cash-nya sudah mulai banyak yang dimiliki oleh market maker di BBRI. Lalu LTC ini juga calon multi-bagger ya, saham yang fundamentalnya sangat bagus sekali, dan ini cash-nya juga sudah banyak yang dimiliki oleh market maker. Dan kemarin LTC tidak bisa mempertahankan untuk naik ya, sehingga dia tetap ya tidak ada naik atau turun, dan ini sudah ada sinyal candlestick berwarna orange juga ya. Itu artinya LTC juga layak untuk masuk. Kemudian lanjut ke berikutnya EKAD itu juga sama ya, Eka Dharma Internasional ya. Ini juga calon multi bagger. Kalau kita lihat market maker-nya juga memiliki banyak cash ya, ditandai dengan tertembusnya garis hijau ke bawah. Kemudian ini juga sudah berwarna merah, oranye dan kuning. Ini artinya sama dengan pada saat ini ya, Bapak Ibu lihat atau sobat investor lihat pada saat crash market pada 1 tahun yang lalu ya. Ini kita lihat tanda-tandanya juga seperti itu. Biasanya orang pada fase ini akan fear ya, akan takut, akan panik. Nah, kita jangan terbawa oleh psikologis kebanyakan trader atau sobat investor. Kita harus berpikir yang sebaliknya, kita masuk, dan ini terbukti pada saat Maret itu dia naik ya, langsung dia naik, setelah itu mental. Ini juga sama ya, ini juga kalau kita lihat sudah berwarna oranye sudah, dan ini kuning sudah sangat jenuh jual ya, dan bisa kita lihat cash-nya juga banyak yang dimiliki oleh market maker, sehingga layak untuk masuk untuk EKAD. Kemudian PTBA adalah sektor batubara ya, yang dividend yield-nya sangat tinggi. Ini juga kalau kita lihat ini baru berwarna merah ya, belum jenuh jual. Lalu kalau kita lihat di situ seller menguasai, kemudian penjualan juga lebih dominan, dan kalau kita lihat sudah mulai cash mulai banyak yang dimiliki oleh market maker ya, walaupun distribusi dilakukan secara masif oleh market maker. Ya, jadi seperti itu ya, ada 9 saham yang saya analisa, kelihatannya rata-rata semuanya layak untuk masuk di Senin besok ya. Siapkan cash karena
ketika kita masuk, ketika kita sudah punya banyak koleksi emiten di harga bawah, maka kalau sudah naik bertubi-tubi, maka kelipatan profit atau cuannya itu akan semakin berlipat-lipat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda lonceng, serta share video ini jika video ini bermanfaat buat rekan-rekan Anda yang sekalian ya, yang lainnya yang belum mengerti bagaimana sistem AMTA slingshot ini bekerja. Jadi kalau Bapak Ibu atau sobat investor bertanya-tanya apa sih AMTA slingshot system itu, bisa dilihat di video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Di situ saya menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja, berdasarkan apa, kemudian bagaimana cara membaca chartnya ya, dan semuanya Bapak Ibu ini dapatkan gratis info yang saya sampaikan ini ya, tidak perlu lagi download data EOD, end of day-nya, karena sudah saya downloadkan. Kemudian juga tidak perlu membeli software Metastock-nya dan sistem AMTA slingshot-nya ya. Semuanya saya sediakan gratis. Itu kalau Bapak Ibu membeli, itu ada biaya langgannya bulanannya sangat-sangat lumayan ya. Jadi saya mohon jika memang ini bermanfaat, silakan subscribe. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam cuan, salam sehat. Terima kasih.